Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob, si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk pertama-tama kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ya. Ya, indeks IHSG pada Jumat kemarin terlihat rebound ya. Ini setelah dia menguji moving average dan juga dari support 4721 ya. Dan ini low sempat 4712 dan terlihat rebound ya bersamaan dengan rebound naiknya ya, positifnya dari Dow Future ya, yang dari semakin dari pagi sampai ke siang dapat mempertahankan positifnya ya. Dan terbukti malamnya ya, Dow ditutup positif ya, naik 1,9 ya. Jadi terlihat optimisme kembali ke market ya, dan juga ke IHSG juga terlihat gerakannya semakin optimis ya. Diperlihatkan juga dengan reboundnya ya saham-saham di IHSG ya. Nah, kejadian yang penurunan kali ini ya, ini hampir mirip dengan penurunan bulan Mei kemarin ya. Nah, cukup tajam ya, dan posisi MACD-nya pun hampir mirip juga ya. Ini juga akan dead cross ya, dan ini juga akan menukik ya. Andai kata ini penutupannya dia minus ya, ini pasti otomatis dia akan dead cross ya. Nah, ini untungnya tidak terjadi ya. Dan bila kita lihat, kita akan tarik garis uptrend, channel uptrendnya ya. Wah, nah dapat kita lihat low-nya sudah menguji dari supportnya ya, support dari uptrend channel ya. Dan seperti kita ketahui ya, ketika dia turun ya, IHSG turun, nah kita lihat volumenya pun ikut turun. Nah, kemarin ya, terlihat ada volume terjadi akumulasi beli yang cukup kuat ya, apalagi di sesi kedua ya, harga malah berbalik jadi positif ya, sempat terstuck ya di 0,4 0,5. Kemudian awal sesi kedua dia sempat tertekan kembali minus 1, namun di mulai pertengahan sampai akhir terlihat adanya yang memborong saham-saham ya, sehingga IHSG terdongkrak naik kembali ya, dan ini bagus ya buat IHSG besok. Nah, semoga besok Dow Future terlihat, kita harapkan dia paling minim dia bergerak netral ya, antara minus tipis atau positif tipis, itu lebih bagus ya. Apalagi dia positif lumayan besar ya, 0,2 sampai 0,5 itu lebih bagus, sehingga IHSG juga bisa langsung bereaksi positif ya. Nah untuk besok ya, untuk menghindari dengan posisi IHSG yang seperti ini ya, walaupun dari melihat dari candlenya ya, ini dikatakan bentukannya hammer ya, dan biasanya ini adalah candle reversal. Nah, namun kita harus waspadai ya, apakah ini termasuk jebakan atau emang ini benar-benar akan rebound ya. Nah, konfirmasinya nanti yaitu ketika nanti dapat rebound dan close di atas 4937. Nah, sekarang kan masih di 4880. Nah, besok kita harapkan bisa menguat ya, minimal 1% ya, atau di atas 4937, sehingga posisinya arah dari IHSG dia tetap mengarah naik ya, menuju ke resisten berikutnya di 5278. Oke.
Oke, berikutnya saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya. Di mana nanti rekan-rekan yang tergabung dalam membership ini akan tergabung ke dalam grup dan channel Telegram ya. Dan akan mendapat fasilitas pertama yaitu akan mendapatkan rekomendasi saham ya. Nah, kedua, bisa merequest chat analisa suatu teknikal saham atau pembahasan analisanya, atau juga menanyakan update gerakannya ya. Apakah menanyakan update gerakannya, support atau resistennya ya. Nah, fase ketiga yaitu bisa melakukan diskusi atau konsultasi apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh rekomendasi saham yang pernah diberikan ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan mulai pembahasan saham yang pertama ya. Nah, saham yang pertama kita akan lihat yaitu dari Bank Tabungan Negara atau BBTN ya. Nah, BBTN hari Jumat kemarin rebound cukup bagus ya setelah awal-awal dibuka, awal-awal sesi ya. Sempat menguji support di 950 dan terlihat sesi kedua berbalik arah dan menguat ya. Nah, kita lihat candle-nya membentuk bullish ya, candle bullish engulfing ya. Jadi potensinya dia akan mencoba terus naik ke atas ya, ke resisten di 1275 ya. Nah, dengan syarat ya, selama BBTN ini besok dia bergerak di atas 1120 ya. Jadi selama besok dia pergerakannya di atas 1120 ada potensi BBTN untuk terus menguat ya ke resisten di 1275 ya. Hati-hati bila ditutup melemah ya. Ini ada potensi nanti kedepannya dia akan sideways ya. Kalau dia melemah berarti pergerakannya bisa terjadi sideways ya. Nah, kita akan besok dia kembali menguat ya. Nah, kembali menguat. Nah, boleh melemah di bawah 1120 di awal ya. Kemudian terakhir dia naik boleh. Nah, kalau awalnya naik ya, terus closingnya turun merah, ya, closing candle merah seperti ini resikonya potensinya dia akan bergerakannya ya bakal sideways dulu ya, membuat base ya, membuat baseline dulu di atas 950 baru dia bergerak naik. Nah, kita akan tunggu besok ya pergerakan sambil memantau pergerakan Dow Future ya. Dan untuk trendline-nya sementara ini, dan ini low kemarin bisa digunakan sebagai bisa dibilang sebagai lower high ya, higher low ya, higher low baru ya. Jadi potensi pembentukan channel uptrend yang baru ya. Di ini kita bisa tarik ke atas. Ya, bisa kita cobakan ya. Dan apabila benar pergerakannya dia bergerak ke atas, nah ini akan membentuk uptrend yang baru ya untuk BTN. Nah, saham berikutnya kita akan melihat juga saham Pegas ya. Nah, saham Pegas kemarin juga pergerakannya bagus ya. Awal-awal sempat menguji support ya di 945. Dia malah berbalik arah, dia menguat ya.
Ini pergerakannya cukup bagus ya. Ini akan besok akan konfirmasinya ya. Dimana besok Pegas ini harus dia bergerak menguat ya di atas 1060 ya. Dan apabila besok dia berhasil menguat ya di atas 1060, ini ada potensi dia akan menuju ke resisten ya di 1160. Nah, sama seperti BTN tadi ya. Nah, pergerakannya dia pagi boleh melemah ya, seperti ini. Namun sesi kedua diharapkan Pegas bisa menguat di atas tutup, kalau bisa tutup di atas 1060, sehingga dia ada potensi untuk terus melaju menguat ke resisten 1160. Nah, hati-hati apabila besok pergerakannya dia gap up ya, terus dia bergerak naik dulu, bergerak naik ya, kemudian sesi kedua malah turun. Nah, ini harus dicermati, bahaya ya. Karena kan nanti apabila candlenya merah ya, dengan pola pergerakan seperti tadi, ini pergerakannya akan cenderung akan dia sideways ya. Nah, untuk trend line-nya sendiri untuk Pegas, ini mirip dengan pergerakan IHSG ya. Pergerakannya masih up di dalam uptrend ya. Masih dalam uptrendnya ya. Jadi masih cukup bagus ya, asal kita memilikinya tidak di harga pembeliannya bukan start di sini ya, karena kurang bagus ya. Nah, ini kalau pembeliannya di kisaran sini, ini kurang bagus. Nah, yang paling bagus yaitu kisarannya di bawah 945 ini. Ini masih tetap bisa dilakukan hold ya. Nah, untuk volume sendiri cukup bagus ini ya. Kita lihat ya. Sudah mulai di atas rata-rata kembali dan terlihat namun dari indikator MACD-nya masih belum terlihat adanya akumulasi beli ya. Nah, kita akan tunggu ya closing di atas 1060. Oke, saham berikutnya. Nah, saham PTPA. Nah, ini saham yang lagi boom gerakannya, lagi booming ya sekarang ini, karena tanggal 18 besok ya, minggu depan ini dia akan cum dividen ya, pergerakannya cenderung positif ya. Ini diperlihatkan dengan kemarin ya, open cukup bawah di 2160, malah ditutup menguat 5% ya di 2390. Nah, pergerakannya sekarang untuk Pegas ini dia tergolong dia ini sideways ya. Sideways dengan resistennya di 2480 dan juga untuk supportnya ada di 2240. Nah, terlihat dua hari ini 2240 ini cukup kuat ya untuk menahan ya. Nah, kita akan tunggu ya apakah besok bisa lanjut menguat ya, menembus resisten 2480. Nah, apabila gagal ya, ini akan cenderung pergerakannya ya sideways. Nah, kita akan tunggu ya pergerakannya. Jadi masih ada masih ada 4 hari ya tersisa sebelum hukum ya. Nah, dari volumenya sangat bagus ya. Terlihat volumenya besar ini ya. Cenderung dia menguat terus, dan juga kita lihat dari MACD-nya pun pergerakannya ini juga cenderung untuk naik. Jadi kekuatan dari akumulasi belinya sangat kuat ya. Semakin kuat dan terus semakin kuat ya. Dan 2 hari ini, koreksi 3 hari ini pun tidak terlihat adanya tekanan jual yang kuat ya. Saham berikutnya kita akan lihat saham Vale Indonesia atau Inco ya. Nah, Inco untuk sekarang pergerakannya ya ini cenderung sideways ya, dengan resistennya di 3100 dan supportnya di 2800 ya. Kita lihat ya. Nah, besok ada potensi untuk ikon ya. Ya, hari ini juga koreksinya tertahan lagi ya di 28 ya. Nah, besok ini ada potensi rebound ya, untuk menuju resisten di 3100 ya. Nah, kan negatif ya, sentimen negatif kita lihat dari
indikatornya belum ada terlihat adanya akumulasi beli dan volumenya pun walaupun meningkat sedikit namun terlihat masih banyak distribusi jual ya. Nah, kita akan tunggu ini besok ini Inco harus bisa mulai bergerak ya di atas 2860 ya, dan kalau bisa close-nya di atas 29 lebih bagus ya. Nah, kita akan lihat besok ya, karena dari indikator MACD-nya pun juga terlihat kurang oke ya, karena tekanan jualnya sudah mulai meningkat ini ya. Di tekanan jual di sini, dan ini juga tekanan jualnya lebih besar lagi nih ya. Nah, ini cukup berbahaya bila besok dia tidak bisa close di atas minimal di 80, namun harusnya dia harus di atas 29 ya, untuk menunjukkan bahwa trennya masih cenderung kuat ya. Kalau tidak bisa ya, ada kemungkinan tekanan jual masih mendominasi dari pergerakan Inco ini ya. Oke. Saham berikutnya kita akan melihat saham Summarecon Agung ya. Ini dari sektor properti yang kenaikannya cukup bombastis ya. Kenaikannya cukup tinggi ya. Dan terlihat dia rebound ya di kisaran support di 550. Ini kita lihat ya 550. Dan dia berhasil mantul ya. Nah, ini potensinya dia akan apabila besok ya bisa bergerak di atas 630 ya. Akan kemungkinan cenderung naik ya ke resistennya di atasnya ini di 730 ya. Nah, akan lebih bagus ya, bisa close di atasnya di atas 650. Jadi bisa lebih terlihat lebih strong ya. Karena hari ini cukup bagus ya. Ini kenaikan volumenya pun juga cukup oke ya. Terlihat adanya akumulasi mulai muncul. Nah, kita akan menunggu karena dari indikator MACD-nya belum terlihat ya. Belum terlihat, masih merah ya. Jadi kita akan tunggu besok apabila penutupan di atas 630 ya. Akan lebih bagus ya 650 ini akan bisa naik lagi. Ya kan cenderungnya naik dia ke 730. Nah, untuk trennya sendiri ini masih cukup bagus ya untuk Summarecon ya. Kita lihat ya ini proses break dan ini terlihat ada pullback ya, ada pullback. Biasanya memang begitu pullback, testing habis itu dia akan mencoba naik kembali. Dan untuk trend lainnya masih oke nih ya. Masih cukup bagus ya Summarecon. Juga dari volumenya ini ya, ini volumenya sangat bagus ya, terlihat besar-besar terus ya ini. Ketika kenaikannya suatu kenaikan yang didukung suatu volume ya. Kita akan tunggu. Ini kalau berdasarkan Elliott Wave kita lihat ini adalah wave pertamanya ya. Habis ini wave kedua. Dan ini akan wave ketiga naik ya. Yang cukup tinggi ya. Ini keempat yang ini akan menuju ke final wave-nya ya, kelima ya. Kita akan tunggu apakah bisa nyampe ke 730 lagi. Oke, saham berikutnya ada saham Ciputra Development atau CTRA ya. Candlenya pergerakannya sangat mirip ya dengan Summarecon ya, karena memang satu sektor ya. Kalau CTRA ini ada support di 650 ya. Dan kemarin juga berhasil rebound ya. Nah, besok kita harapkan pergerakannya bisa di atas 690 ya. Jadi bila bisa close minimal di atas 700 lah ya. Di atas 700 akan bagus ya, karena akan cenderung dia akan menguat ya. Menuju ke resisten di 810. Dan ini juga kenaikannya pun juga bagus ya, ini sama ya. Ini ada kenaikan yang cukup tinggi. Dan ini terjadi pullback dan ada chance dia naik ya. Dan untuk uptrend ya, polanya masih cukup sangat uptrend ya. Ini masih sangat bagus ya untuk CTRA ya. Jadi ke depannya, namun kita lihat dari indikator MACD-nya masih belum terlihat ya adanya akumulasi beli yang kuat ya.
Walaupun volumenya sudah mulai agak sedikit naik, nah kita akan tunggu besok ya. Nah, apabila ternyata tidak menguat ya, apalagi dia berhenti, candlenya kurang strong ya, ada potensi dia akan membentuk base dulu ya. Sideways sebentar, habis setelah itu baru dia akan mulai naik lagi. Oke, saham berikutnya ada saham Wika ya. Wika pergerakannya hampir 11-12 ya dengan properti ya. Ini bila kita lihat ya pergerakannya dia penurunannya terhenti di supportnya 1135 ya. Dan kenaikannya pun cukup sangat strong dan terjadi pullback dan kita harapkan dapat rebound menuju minimal ke testing resisten di 1465 ya. Nah, untuk volumenya sendiri sudah cukup bagus ya. Nah, namun dari indikator MACD belum memperlihatkan adanya akumulasi yang kuat ya. Besok ini akan kita lihat ya. Apabila besok terus menguat di atas 1260 ya. Atau minimal paling lebih bagus di penutupan di atas 1310. Ini akan memperbesar potensi dari Wika untuk terus menguat menuju ke resisten di 1465 ya. Untuk trennya sendiri masih bisa dibilang uptrend ya. Ya sangat kuat ya. Nah ini masih cukup bagus ya untuk Wika ya. Dan juga Wika note-nya tanggal 16 ada cum dividen ya di Wika ya tanggal 16 Juni ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Telkom ya. Nah, saham Telkom ini masih kondisinya masih sama ya, seperti sebelum-sebelumnya ya. Karena emang tekanan jual asing masih cukup besar ya di Telkom ya. Padahal tanggal 19 Juni ada RUPS-nya ya. Nah, untuk Telkom sendiri biasanya sebelumnya dia kan trennya ada tren sideways ya. Namun akhir-akhir ini ya di pergerakan dua bulan terakhir ini ya, ini dia lebih cenderung untuk dia ada sideways ya, pergerakan sideways di 3040 sampai 3270. Namun di sini membentuk lower high ya. Nah, dan kemarin dia membentuk low ya, lower low ya. Nah, ini cukup berbahaya ya karena ini akan mengkonfirmasi suatu hal yaitu perubahan tren ya yang terjadi. Ini adalah konfirmasi ya perubahan tren di Telkom menjadi downtrend ya. Dia akan menjadi ada potensi menuju ke down ya. Downtrend channel bagian bawahnya di kisaran 2850 sampai 2950 ya. Ini harus diwaspadai ya. Apabila rekan-rekannya sudah mencoba entry, ini ada kemungkinan dia akan mencoba turun lagi ya apabila close-nya nanti sudah di bawah 3000 akan sangat berbahaya ya. Dan apabila kita perhatikan volumenya ya, nah ini yang paling mengkhawatirkan adalah volumenya ya. Nah, volumenya ini besar ya. Nah, karena penurunan dengan volume besar, dia ada potensi lebih besar untuk menembus support. Hal ini berbeda dengan percobaan Telkom ketika menguji support ya. Nah, ini. Volumenya dia kecil ya. Volumenya di bawah rata-rata ya, semuanya ya. Maka dia akan cenderung kuat bertahan support itu. Nah, apabila suatu support diserang volume yang begitu besar ya, atau begitu masif jualannya ya, ini akan cenderung akan jebol, bisa kemudian besar bisa jebol ya. Berarti mesti disiapkan strateginya untuk buy weakness-nya ya. Walaupun ini bisa rebound juga nanti. Nah, kita akan tunggu karena tekanan jual dari investor asing masih belum mereda ya. Oke, saham terakhir ada saham HMSP ya. Nah, ini saham HMSP kemarin dia ada ini menguji support ya di support berikutnya yang di 1630 ya. Ini sudah diuji dan berhasil rebound ya. Low-nya pas 1600 ya. Memang ini adalah area supportnya dia ya. Yang berhasil rebound dengan cukup strong ya. Nah, kita akan tunggu
dia harus dia harus bisa melanjutkan untuk melanjutkan trennya reboundnya ini ya menuju ke paling enggak menuju ke resisten berikutnya di 1870. Dia besok harus bergerak ya di atas 1765 ya. Kan close di atas 1765 lebih bagus ya. Karena emang untuk HMSP sendiri jangka pendek ini sudah masuk ke dalam downtrend ya. Nah, ini trennya adalah HMSP ini sudah menjadi downtrend ya sama Telkom. Nah, ini lainnya pergerakannya sudah nah ini. Nah, rebound dia akan turun lebih dalam lagi. Kita akan tunggu untuk merubah ini semua. Tren ini HMSP harus bisa close di atas 18 resisten 1870 ini. Kalau dia bisa berubah nih dia akan ke resistennya naik ke 970 dan trennya dia akan balik ke normal lagi atau dia bergerak sideways dulu karena biasanya emang seperti itu perubahannya ya. Jadi dia dari uptrend dia akan harusnya sideways dulu. Nanti gerakannya sideways dulu. Baru setelah itu dia akan berubah akan arah uptrend atau downtrend. Nah, kalau ke downtrend dia akan pergerakannya mirip dengan Telkom yang tadi. Oke, untuk pembahasannya sahamnya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.